Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menganalisis sebuah makalah. Dan saya pilih di sini materi Bahasa Indonesia SD atau MI, buku tematik kelas 3 tema 6, Indahnya Persahabatan, subtema 2, Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran 1 dalam optimalisasi pendidikan karakter. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini kita perlu menyiapkan KE dan KD pembelajaran tentang materi Bahasa Indonesia SD atau MI, buku tematik kelas 3 tema 6, subtema 2 dalam optimalisasi pendidikan karakter. Tujuannya adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan gerak lemah berdasarkan hasil pengamatan dari alam sekitar dengan tepat. 2. Siswa dapat menirukan gerak alam hasil pengamatan dari alam sekitar dengan iringan alat musik ritmis dengan tempo lembut dan cepat dengan percaya diri. 3. Siswa dapat mengidentifikasi teks dengan arahan atau petunjuk tentang perawatan tumbuhan secara lisan atau tulisan dengan tepat. 4. Siswa dapat menyampaikan kembali informasi berdasarkan teks, arahan, petunjuk tentang perawatan tumbuhan secara tulisan dengan menggunakan tanda titik di akhir kalimat dan huruf kapital di awal kalimat dengan tepat. Bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pembelajaran di SD ini dapat dibagi menjadi pembelajaran kelas rendah dan kelas tinggi. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah memiliki kekhasan sendiri. Kekhasan ini tampak dari pendekatan pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik. Terdapat berbagai definisi tentang masyarakat yang telah dirumuskan oleh para ahli. Terdapat berbagai definisi tentang masyarakat yang telah dirumuskan oleh para ahli. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Lytton 1936, masyarakat merupakan sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat mengorganisasikan diri dan berpikir tentang dirinya sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. MacLeper 1957, masyarakat adalah sekelompok manusia yang mendiami teritorial tertentu dan mempunyai sifat-sifat yang saling tergantung, mempunyai pembagian kerja dan kebudayaan bersama. Ciri-ciri masyarakat sehat adalah 1. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. 2. Mengatasi masalah kesehatan sederhana melalui upaya peningkatan pencegahan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 3. Peningkatan upaya kesehatan lingkungan terutama penyediaan sanitasi dasar yang dikembangkan dan kesehatan lingkungan terutama penyediaan sanitasi dasar yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. 4. Peningkatan status gizi masyarakat berkaitan dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat. 5. Penurunan angka kesakitan dan kematian dari berbagai sebab dan penyakit. Nah, adapun pendidikan karakter yang ditanamkan dan dikembangkan di sekolah-sekolah Indonesia yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Sedangkan karakter yang didapat buku kelas 3 tema 6, Indahnya Persahabatan, subtema 2, Tumbuhan Sahabatku adalah rasa ingin tahu, bersahabat atau komunikatif, mandiri, religius, toleransi. Selanjutnya yaitu deskripsi dan korelasi materi Bahasa Indonesia buku tema 6 subtema 2 pembelajaran 1 dengan pendidikan karakter. 1. Deskripsi. Pada pembelajaran pertama yaitu ada materi Ayo Cari Tahu. Di sini guru meminta siswa untuk mengamati gambar bunga pada buku siswa dan selanjutnya para siswa diminta untuk siswa menjawab
pertanyaan, tahukah kamu bunga apa yang ada pada gambar di atas? Misalkan jawabannya bunga melati, dan mengisi apa saja kegiatan dan pekerjaan yang dipilih. Selanjutnya, kalau sudah menyelesaikan tugas tersebut, maka guru minta berdiskusi dengan teman sebangku untuk mengumpulkan tugas tersebut. Maka guru minta informasi mengenai bunga melati dan menulisnya ke dalam kotak yang telah disediakan di buku siswa. Guru dapat menstimulasi siswa untuk dapat berpikir kritis dengan memberi contoh pertanyaan. Misalkan, apakah tujuan dari teks? Untuk apa pemecahan genting atau batu merah disusun di dasar pot? Ya, mungkin itu saja dari deskripsi. Selanjutnya yaitu korelasi. Pada pelajaran pertama yaitu ayo cari tahu, siswa diminta mengamati gambar bunga pada buku siswa pendidikan karakter mandiri. Dan selanjutnya siswa diminta berdiskusi dengan teman sebangku untuk mengumpulkan informasi mengenai bunga melati dan menuliskannya ke dalam kotak yang telah disediakan di buku siswa, yaitu pendidikan karakter bersahabat atau komunikatif. Dan siswa diminta membaca nyaring pada teks petunjuk perawatan tanaman melati di buku siswa, yaitu pendidikan karakter percaya diri. Guru dapat menstimulasi siswa untuk dapat berpikir kritis dengan memberi contoh pertanyaan. Misal, apakah tujuan dari teks? Atau pendidikan karakter mandiri atau kerja keras. Dengan teman sebangku, siswa mendiskusikan teks petunjuk yang telah dibaca dan menuliskan pertanyaan berkaitan dengan teks petunjuk perawatan dalam kotak yang telah disediakan di buku siswa, atau pendidikan karakter rasa ingin tahu dan bersahabat atau komunikatif. Siswa mengidentifikasi teks dengan cara menentukan kalimat yang sesuai dengan teks, membubuhkan tanda centang pada kotak di sebelah kanan kalimat, yaitu pendidikan karakter mandiri. Siswa berdiskusi dengan teman sebangku untuk mengisi bagian dengan satuan-satuan waktu pendidikan karakter bersahabat atau komunikatif. Siswa menerjemahkan data tumbuh kembang ke dalam grafik batang dan mempresentasikannya di depan kelas, atau pendidikan karakter kerja keras. Kegiatan kelas diakhiri dengan refleksi pembelajaran selama 1 hari dan berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah satu siswa petugas piket, atau pendidikan karakter religius dan toleransi. Selanjutnya yaitu bagian analisis materi bahasa Indonesia buku tema 6 subtema 2 pembelajaran dengan pendidikan karakter. Pada bagian analisis ini yaitu mencari karakter-karakter yang ada pada siswa atau pada buku yang kita buat untuk sebuah makalah. Contohnya misalkan pada buku ada terdapat pendidikan karakter mandiri, lalu dicantumkan pada bagian tersebut dan ditambahkan pada bagian analisis yaitu 2 poin. 1. Di setiap ada footnote, tambahkan argumen sendiri tentang footnote tersebut. Misalnya peneliti menambahkan dari footnote yang dicantumkannya ke dalam makalah, lalu dijelaskannya kembali secara singkat dan padat. Lalu poin kedua yaitu menambah analisis yang tercantum pada footnote tadi. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Bagian kesimpulan ini adalah bagian singkat dari sebuah makalah yang dicantumkan pada bagian kesimpulan. Misalkan pada buku yang telah kita sebutkan tadi, misalkan sahabat sejati adalah suatu teman yang melebihkan teman biasa yang sangat setia dan selalu ada untuk kita.
Sahabat sejati ialah sahabat yang sangat berharga dan dikenal baik oleh keluarga kita biasanya. Sahabat sejati adalah sahabat yang selalu bersama duka dan suka tetap dilewati bersama-sama. Sahabat itu adalah seperti keluarga yang selalu ada saat kita duka ataupun senang. Kalau sahabat yang tidak sejati itu saat ada maunya doang, dekat sama kita. Saat duka dia tidak ada, saat senang dia ada. Ya, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.